YPI baru aja ngeluarin 3 mahkota baru yang konsepnya tuh sama kayak tahun lalu Borobudur. Tapi ada sedikit touching perbedaan antara mahkota Borobudur lama dengan mahkota yang baru aja dirilis nih, Wak. Nah, berhubungan sama mahkota ini, banyak banget nih pro kontra yang tersebar di sosial media tentang pendapat apakah mahkota baru lebih bagus daripada yang lama atau sebaliknya, mahkota lama lebih bagus daripada yang baru. Jadi gimana, Wak, pendapat kalian? Yang manakah mahkota yang paling kalian suka? Apakah yang lama ataupun ada yang baru? Dan kira-kira nih ya, siapa yang bakalan cocok banget untuk mengenakan 3 mahkota ini dan bertugas bersama Yayasan Putri Indonesia ke depan? Dan siapakah yang bakal cocok nih untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe, Miss Internasional dan juga Miss Supranasional? Dari 44 finalis ini benar-benar kayak layak semua nggak sih, gua? Jadi kalau misalnya disuruh pilih 1 sampai dengan 44, gua milih semuanya untuk berangkat dah. Penuh pula pesawatnya. Nah, di pembahasan kali ini gua nggak hanya bahas masalah Crown Borobudur yang baru, tapi gua juga bakalan kayak spill kepada kalian semua, Wak, tentang pendapat gua tentang siapakah yang lebih cocok mengenakan dari Crown Borobudur merah, biru dan juga warna hijau. Kebalik kali ya. Nah, di video kali ini gua mau disclaimer juga. Kalau misal kalian punya list favorit siapakah yang cocok untuk ajang MU, MS dan juga MI, silahkan list di kolom komentar dan berikan pendapat kalian tanpa menjatuhkan wakil yang lain ya, Wak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Putri yang manakah yang paling cocok dikirimkan ke ajang internasional dan perjalanan dari Crown YPI selama ini. Let's check it out. Lanjut. Nah, ceritanya, Wak, asal kalian tahu mulai dari tahun 2005 kalau nggak salah, Yayasan Putri Indonesia itu punya 3 mahkota utama, Wak. Tapi kurang terpublish gitu. Ya, tahu mungkin ya, karena memang konsepnya runner up masih di bawah dari pemenang utama. Jadi ceritanya lagi, pada tahun 1992, tepatnya saat Yayasan Putri Indonesia mengadakan audisi pertama nih untuk Putri Indonesia di seluruh Indonesia, kayaknya kiblatnya tuh benar-benar Miss Universe banget ya, Wak. Ya, ini tuh wajar-wajar aja, karena pada saat itu pemenang utama yang terpilih dari Yayasan Putri Indonesia di ajang Putri Indonesia itu dikirimkannya ke Miss Universe doang. Jadi nggak ada yang namanya Miss Supranasional, Miss Internasional atau mungkin ajang-ajang pageant lain. Ya, kalaupun ada, mungkin hanya sekelas ajang-ajang minor yang mungkin lisensinya bisa diperpanjang, nggak menetap gitu. Nah, kalau dilihat dari mahkota yang dikenakan oleh Mbak Indra Sudiro ini, mahkotanya tuh benar-benar mirip sama konsep Miss Universe, yaitu The Star of Universe kalau nggak salah. Mahkota yang pertama kali digunakan ini cukup lama sih bertahannya, dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2004. Nah, Mbak Artika Sari Devi merupakan Putri Indonesia terakhir nih yang menggunakan dari mahkota yang mirip sama The Star of Universe ini, Wak. Nah, di tahun 2005 ketika Nadine Chandrawinata terpilih sebagai Putri Indonesia, Yayasan Putri Indonesia menyiapkan sebuah mahkota yang hampir sama juga nih sama mahkotanya Miss Universe. Jadi kayak ada konsep-konsep Mikimoto tapi versi lokal ya, Wak. Dan kalau kita lihat sekilas, mahkota yang digunakan oleh Nadine Chandrawinata ini agak sedikit kecil dibandingkan dengan Mikimoto versi 2 atau Mikimotonya Miss Universe. Dan kala itu mahkota ini juga kayak berwarna silver gitu, nggak ada perpaduan warna yang lain. Jadi benar-benar kayak duplicate dari Mikimoto Crown dari Miss Universe. Kita lanjut ke tahun selanjutnya, dan mahkota Mikimoto ini sempat berjalan beberapa waktu lalu, dan sampai di tahun 2009 perjalanan Mikimoto versi lokal ini, Wak, ternyata berjalan sampai dengan tahun 2009 ketika kala itu Kori yang berasal dari Aceh terpilih sebagai Putri Indonesia untuk pertama kalinya versi Acehnya terpilih ke nasional. Kalau kita lihat sekilas, mahkota yang digunakan oleh Kori ini agak sedikit berbeda dengan mahkota yang digunakan oleh Nadine Chandrawinata di tahun 2005, Wak. Mahkota yang digunakan oleh Kori ini agak sedikit ada berwarna kebiru-biruan dan juga kehijau-hijauan, kayak adopsi burung merak versi lokal gitu. Dan gak hanya itu, ternyata batu-batu dan juga perhiasan emas yang dikonsepkan dari mahkota adopsi burung merak ini ternyata dibuat dari batu-batu alam yang terdapat di versi lokal Indonesia sendiri. Tapi kalau kita lihat sekilas, mahkota ini punya satu kekurangan, Wak, yaitu bagian yang agak sedikit tidur gitu, nggak kokoh seperti Mikimoto Crown aslinya Miss Universe. Mungkin YPI sengaja ciptain ini agak sedikit
sedikit berbeda dan versi basis lokalnya ya Wak, daripada Miss Universe-nya. Jadi jangan plek-ketiplek banget kalau misalnya dikatain sama PL kala itu. Nah, perjalanan dari Mikimoto versi burung merak ini berlanjut sampai dengan tahun terakhirnya di tahun 2012 Wak, di masanya Maria Selena kalau nggak salah. Wak, Maria Selena ini menjadi putri terakhir yang mengenakan dari Mikimoto Crown versi lokal ini. Kemudian di selanjutnya Uni Wulandari memakai Nexus Diamond. Sebenarnya ada nama versi lokalnya dari mahkota yang hampir sama dengan Nexus Diamond ini, tapi gue juga lupa namanya apa. Tapi yang jelas ternyata pemutusan rantai dari penggunaan Mikimoto versi burung merak tadi kan Wak, ternyata membuat sebuah pemutusan rantai juga untuk amplesnya Putri Indonesia yang telah lalu gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ganti mahkota yang menjadi sebuah era baru gitu untuk Putri Indonesia biar bisa lebih berkembang. Dan ini terbukti Wak, ternyata pada tahun Uni Wulandari pertama kali di crowning sama Nexus Diamond-nya versi lokal nih ternyata Uni Wulandari menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang telah lama tidur nih setelah Artika Sari Devi dan kembali dipanggil di top jajaran semifinalis Miss Universe. Ternyata Nexus Diamond versi keranjang buah lokal ini berjalan cukup lama juga sampai dengan masanya Mbak Anindya Kusuma Putri itu. Nah, Anindya Kusuma Putri merupakan putri terakhir yang mengenakan dari Nexus Diamond versi lokal ini, dan selanjutnya Kezia Waro pertama kali nih menggunakan Borobudur warna merah. Karena memang bibit-bibit Hayati mulai muncul, nggak lagi bersemayam di antara Facebook dan juga berita koran dan juga televisi zaman bahela nih Akhirnya ganti mahkota juga ganti era nih. Dan konsep dari Putri Indonesia juga banyak berubah di tahun 2016 ini Wak, alias banyak banget saran dari Hayati Mulut Tajam. Asal kalian tahu Wak, di tahun 2016 ini YPI mulai meninggalkan pakem lama, dimana kalau dulu Yayasan Putri Indonesia cuma makein satu mahkota kalau berjalan dan bertugas. Ya mungkin karena memang slogan dari Putri Indonesia, pemenang Putri Indonesia cuma satu ya Wak, yang lain runner up dan dayang-dayang katanya gitu. Nah di tahun 2016 ini YPI mulai agak sedikit mendengarkan nih bahasa-bahasa Hayati ya, meskipun crowning belakang panggung ya Wak. Tapi seenggaknya di tahun ini YPI mulai merilis kepada publik nih, mulai buka-bukaan tentang rilisan dari mahkota Borobudur merah, mahkota Borobudur warna hijau dan juga warna biru nih. Dan untuk pertama kalinya kayaknya SAS Indonesia diganti dengan Miss Supranational Indonesia, Miss International Indonesia. Jadi udah kayak ada sedikit adil-adilnya. Nah berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya, akhirnya banyak banget nih perubahan yang dibawa sama Yayasan Putri Indonesia dan pendengaran yang dilakukan oleh saran-saran pageant lover. Jadi kalau ada yang ngatain kalau Yayasan Putri Indonesia tidak mendengarkan saran PL, itu salah besar. Buktinya Yayasan Putri Indonesia terus berprogres nih dari tahun ke tahun mendengarkan saran dari pageant lover yang baik-baik ya Wak. Ya tentu aja semua saran yang kalian berikan itu disaring dulu sama Putri Indonesia dan yayasannya gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya saran kalian suruh undang si Adul untuk jadi juri Putri Indonesia harus dikabulin juga sama YPI. Gila aja. Ya kan secara Yayasan Putri Indonesia ajang tertua di Indonesia ya Wak, dan tentunya kalau mau dengarkan saran dari PL dan juga Hayati Hayatno nih yang mereka bakalan baca dengan diam-diam dan adaptasi secara diam-diam. Nggak mungkin langsung, oi kalian kudengarkan saran kalian, ini saran kalian dan juga masukan kalian udah kami berikan gitu. Nggak mungkin. Kalian tengoklah dari perubahan PI. Oke, di tahun ini telah terjadi pergantian mahkota dari Borobudur. Gua tuh bener-bener suka banget sama konsepnya Wak, karena Putri Indonesia tetap konsisten menggunakan Borobudur, tapi desainnya agak sedikit diperkokoh nih. Dan jujur kali, gua suka banget sama desain crown yang baru karena memang bener-bener detailnya bagus dan juga terlihat kokoh juga kalau dipakai sama trio romansa nih. Apalagi nanti ke depan kalau dipakai sama top 3 Putri Indonesia tahun 2022. Nah Wak, itulah sekilas dari perjalanan mahkota dari Putri Indonesia. Kita masuk ke sesi selanjutnya nih Siapakah kira-kira yang bakal gue tempatin di top 3 Putri Indonesia kali ini? Dan just wait and see Wak. Dan pada video kali ini gue nempatin ada kurang lebih 7, 8 atau 9 orang untuk menempati dari pilihan-pilihan Miss Supranational, karena bener-bener bingung banget untuk menempatin dari putri-putri ini Wak. Untuk mahkota Borobudur merah, ternyata setelah gue lihat dari pertama kali karantina sampai hari ini kan gue nempatin 3 kandidat utama. Yang pertama ada Cindy dari Jakarta 5, yang kedua ada Laksmi dari Bali, kemudian ada Melanie dari Jawa Barat.
kayaknya benar-benar cocok banget nih menurut gua pribadi, Wak. Cemana menurut kalian? Silahkan komentar bawah dan berikan pendapat kalian. Nah, kalau untuk di mahkota Borobudur warna hijau, gua nempatin namanya wakil dari Sultra atau Sulawesi Tenggara, yaitu Arina Rizkiana, dan juga kemudian Dinda dari Jawa Timur, kemudian ada Casey dari Sulawesi Utara untuk ke Miss Internasional. Ini siapa aja boleh kalau menurut gua pribadi. Kalau untuk titel Putri Pariwisata, gua lebih suka kalau misalnya Papua 1 nih, sama juga dengan kedua untuk Miss Supranational Indonesia ataupun Putri Pariwisata Indonesia, dan juga NTT untuk top 3 dari Putri Pariwisata Indonesia, Wak. Jadi gimana urutan kalian? Silahkan kalian komentar di bawah. Oke, ini hanyalah sebuah spekulasi yang gua pikirkan aja. Semuanya bisa terjadi dan apapun bisa terjadi di malam final nanti, dan hopefully putri yang terpilih benar-benar kayak bisa merepresentasikan Indonesia terbaik di ajangnya masing-masing. Yaps. Itulah sekian dari pembahasan gua, Wak. Jadi gimana pendapat kalian tentang mahkota baru tadi? Silahkan kalian obrak-abrik di kolom komentar ini, dan juga berikan juga pendapat kalian tentang siapakah yang harusnya ditempati di top 3 putri Indonesia. See you di the next video.